Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Siswa-siswi kelas 7 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kemudahan segala urusan kita, juga diberikan keberkahan dalam hidup di dunia dan kelak di akhirat. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 6, yaitu berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin. Nah, kita telah mempelajari makhraj huruf, sifatul huruf, kemudian lam ta'rif, juga betapa pentingnya untuk mempelajari kitab suci Al-Quran, juga mempelajari kandungannya. Pada bab 5 kita telah mempelajari Islam dan ilmu pengetahuan. Sangat luar biasa Islamnya. Kenapa? Karena kitab suci Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan dan sumber segala-galanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum nun sukun atau tanwin, yang kita kenal dengan ada bacaan izhar, kemudian ada idgham, ada iqlab dan ikhfa. Nah, dalam hukum nun tanwin ini kita harus pelajari satu-satu hukum, walaupun secara global sebenarnya tidak ada kesulitannya, tidak ada kerumitan di dalam mempelajari kitab suci Al-Quran, termasuk hukum nun sukun dan tanwin ini. Hanya saja kita itu perlu untuk istiqomah mempelajarinya. Misalkan huruf izhar itu jelas nun sukun, tanwin ketemu huruf yang 6 tadi, hamzah, ain, ha, ghain, kha, itu dibaca izhar, berarti dibaca jelas. Nah, kalau misalkan ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, itu dibaca dengung, yaitu disebut dengan bacaan iqlab. Kalau ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, nun, waw, itu disebut dengan bacaan idgham biguna. Kalau bertemu dengan lam ra itu disebut dengan idgham bilaguna, dan ketika bertemu dengan huruf 15 yaitu dibaca dengan bacaan ikhfa. Nah, walaupun huruf ikhfa itu 15 ternyata Allah memberikan kemudahan juga. Nah, kemudahannya di mana? Kita lihat misalkan untuk mempermudah misalkan menghafal huruf ikhfa yang 15 itu, dikasih harakat fathah, maka akan ketemu ternyata hurufnya bersaudara. Misalkan ta, sa, daza, sasha, sodo, tozo, faqo, jazaka. Nah, ini namanya huruf bersaudara. Nah, jazaka yang terakhir itu tetangganya ceritanya. Jadi ta dengan sa. Nah, tinggal diurus seperti itu. Oh, ternyata semua juga mudah. Allah memberikan kemudahan melalui pengajaran kitab suci Al-Quran, khususnya berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin, yang harus teman-teman kuasai betul. Dicicil sedikit demi sedikit kita pahami hukum-hukumnya, juga huruf-hurufnya. Kemudian tentunya kita praktekkan di dalam membaca Al-Quran, karena baca Al-Quran itu terkait dengan hukum nun sukun tanwin, walaupun dapat disederhanakan, yaitu berarti nun sukun atau tanwin ini yang dibaca dengung itu ada 3 hukum, yaitu idgham biguna, kemudian iqlab dan ikhfa. Secara otomatis kalau kita menguasai bacaan idgham, iqlab, ikhfa, nanti yang izhar itu mengikuti. Nah, ini beberapa contoh hukum-hukum nun sukun dan tanwin yang harus kita betul-betul pahami di dalam praktek membaca Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran mulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya tidak terlepas dari hukum nun sukun dan tanwin ini. Nah, kenapa misalkan
Orang ya bertahun-tahun belajar Quran kok bacaannya nggak bagus-bagus, nggak ada perubahan karena pada prinsip dasar itu tidak memahami bacaan nun sukun tanwin ini. Nah kalau kita fokuskan misalkan ya diurut dari yang sederhana sekali, oh berarti hukum nun sukun tanwin ini pertama iklab dulu. Nah, nun sukun tanwin bertemu huruf ba, berarti hafalin. Kemudian dengan huruf yang 4 tadi ya, mim nun waw ya, namanya idgham biguna. Nah sisanya yang 15 namanya adalah dengan bacaan ikhfa. Nah dengan memahami, mengetahui ya hukum-hukum ini tentunya akan mengantarkan kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar ya. Termasuk dalam buku ini ya sangat simple, sederhana dan mudah untuk dipelajari. Baik siswa-siswi kelas 7 untuk kesempurnaan ya memahami hukum nun sukun atau tanwin ini, mari kita praktekkan ya membaca Al-Quran pada surah Al-Balad ya. Silahkan dibuka bukunya, dibuka mushaf Al-Qurannya ya, kita praktekkan, terapkan hukum tersebut pada surah Al-Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مثربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة alaihim narum muqsadah. Nah, itu surah Al-Balad. Kemudian kita mari praktekkan ya beberapa ayat pada surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد
Nah, ini beberapa contoh surah kita praktekkan ya. Mungkin teman-teman yang rajin ya coba sedikit diurai yang berkaitan dengan tajwid, yaitu hukum nun sukun dan tanwin ya. Mudah-mudahan kita semua tentunya dapat memahaminya dengan baik ya, sehingga kita mampu membaca Al-Qur'an secara baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.